Kali ini Bapak akan kembali lagi membahas materi tentang stoik dan temanya nih cukup menggigit ya. Yaitu kenapa sih bad boy itu jauh lebih disukai oleh cewek-cewek ya daripada good boy. Baik, Bapak akan mulai saja, silakan kalian bersiap-siap untuk menyimak. Pertama, bad boy itu sebenarnya menurut Bapak itu ya ndak selalu lebih menarik sih, karena kita saja yang terlanjur salah memahami rasa tertarik itu. Jadi ini salah satu kebohongan terbesar dalam dunia percintaan modern ya nak ya. Orang bilang itu cewek lebih suka bad boy gitu ya. Bad boy itu selalu kalah, yang tulus malah disakiti gitu ya. Padahal masalahnya tidak sesederhana itu. Karena kalau dipikir-pikir, kenapa seseorang yang tidak konsisten, kadang dingin, kadang menghilang, kadang menyebalkan, justru lebih terasa hidup dibandingkan dengan orang yang selalu baik. Nah, stoik itu tidak melihat ini sebagai masalah cinta semata, tapi masalah bagaimana otak manusia itu bekerja. Dan yang lebih menyeramkan justru kebanyakan manusia itu bahkan tidak sadar bahwa mereka itu sedang jatuh cinta bukan pada orangnya, tapi mereka sedang jatuh cinta pada efek psikologis yang ditimbulkan dari orang itu. Nah, ini dua hal yang berbeda dan ini akan semakin enak untuk dibahas ya nak ya. Oke, sekarang yang kedua, kita tidak selalu tertarik pada orangnya. Kita tertarik pada perasaan yang dia bangkitkan. Nah, coba perhatikan ini baik-baik. Ada orang yang sebenarnya biasa saja ya, tapi karena sulit ditebak ya, tidak selalu tersedia dan tidak terlalu mengejar, dia itu terasa menarik ya. Kenapa? Karena otak manusia itu sangat responsif terhadap ketidakpastian gitu ya. Hari ini dicari, itu akan menimbulkan efek senang. Besok diabaikan, akan menimbulkan efek cemas. Lalu dicari lagi, itu akan menimbulkan efek lega. Dan siklus itu menghasilkan dopamin nak. Makanya hubungan yang membuat cemas itu seringkali terasa lebih hidup gitu. Dan yang paling mencengangkan adalah banyak manusia salah mengira bahwa kecemasan emosional itu sebagai chemistry. Padahal belum tentu itu cinta. Ya kadang itu cuma sistem saraf yang kecanduan naik turun emosi saja. Dan kamu juga perlu memperhatikan bahwa good boy itu sering gagal bukan karena terlalu baik, tapi karena terlalu lapar diterima. Nah, ini bagian yang paling pahit, khususnya bagi anak-anakku yang laki-laki. Ya, banyak orang yang menganggap dirinya tuh good boy gitu ya, padahal sebenarnya dia cuma takut ditolak aja. Makanya kalau bisa kamu itu jangan terlalu cepat mengiyakan ya. Terus juga jangan terlalu cepat mengejar dan jangan terlalu cepat kehilangan diri. Dan energi seperti itu terasa sekali nak ya. Manusia itu bisa merasakan siapa yang hidup dari rasa takut kehilangan. Nah, stoik itu sangat keras terhadap mentalitas yang seperti ini. Epictetus itu percaya manusia yang menggantungkan harga dirinya pada penerimaan orang lain akan selalu hidup dalam posisi yang lemah. Bayangkan itu baik-baik. Nah, artinya apa? Artinya bahwa semakin seseorang takut tidak dicintai, itu maka semakin dia kehilangan kebebasan emosionalnya. Nah, berikutnya lagi adalah bad boy itu terlihat menarik karena mereka tidak terlihat membutuhkan. Ya, ini bagi anak-anakku yang perempuan. Jadi gini nak, manusia tertarik tuh pada energi yang terasa utuh ya. Dan bad boy itu seringkali memancarkan itu. Bukan karena mereka lebih baik, bukan, tapi karena mereka itu terlihat punya hidup sendiri gitu ya. Tidak panik saat kehilangan dan tidak menjadikan hubungan itu sebagai pusat identitas.
Sedangkan kebanyakan orang baik itu hidupnya langsung berputar penuh di sekitar pasangan. Dan anehnya, semakin seseorang terlihat kehilangan dirinya cuma demi cinta, ya semakin daya tariknya itu turun. Begitu. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah manusia modern sebenarnya bukan mencari cinta, mereka mencari stimulasi. Jadi begini nak ya, ini yang jarang dibahas secara jujur ya. Biasanya tuh banyak orang bilang itu ingin hubungan yang sehat gitu ya, ingin hubungan yang harmonis, tapi waktu diberi hubungan yang stabil mereka itu justru malah bosan ya. Hubungan yang setiap saat romantis itu biasa membosankan. Kenapa ya? Karena otaknya itu sudah terlalu terbiasa dengan stimulasi emosional. Jadi drama itu terasa hidup, ya kan? Ketidakjelasan terasa menegangkan, dan hubungan yang toksik akan terasa itu penuh gairah. Sedangkan ketenangan itu dianggapnya hambar, dan stoik itu melihat ini sebagai bentuk ketidakdewasaan emosional. Ya, karena apa? Karena manusia yang belum damai dengan dirinya seringkali tertarik pada kekacauan daripada pada kedamaian. Baik, sekarang sejujurnya kita itu sering tidak jatuh cinta pada orangnya. Kita jatuh cinta pada validasi yang sulit didapat. Nah, coba kamu pikir baik-baik ya, kenapa sih perhatian dari orang yang dingin itu terasa lebih spesial gitu ya? Karena otak manusia itu memberi nilai lebih tinggi pada sesuatu yang sulit didapat. Kan gitu. Makanya saat bad boy itu akhirnya perhatian sedikit saja rasanya ya luar biasa. Padahal mungkin perhatian itu biasa-biasa saja. Tapi karena langka inilah otakmu itu menganggapnya itu sebagai sesuatu yang berharga. Nah, filosofi stoik juga ada nih ya, statement stoik yang sangat menampar. Bunyinya gini: manusia sering menganggap sesuatu berharga hanya karena sulit diperoleh gitu ya. Dan itu sebabnya banyak orang yang mengejar hubungan yang sebenarnya membuat mereka itu menderita. Baik, tapi kenapa ya bad boy itu sering gagal untuk hubungan jangka panjang? Ya, itu memang kenyataannya kok. Karena daya tarik dan keamanan emosional itu tuh dua hal yang berbeda ya. Jadi daya tarik dan keamanan emosional itu dua hal yang berbeda. Jadi seseorang itu bisa saja sangat menarik, tapi tidak aman untuk hidup bersama. Ini hal yang harus disadari ya. Coba disimak sekali lagi. Seseorang itu bisa sangat menarik, tapi tidak aman untuk hidup bersama. Dan ini baru disadari manusia itu setelah usianya bertambah gitu misalnya ya. Karena setelah fase deg-degan itu lewat, setelah fase romantisan itu lewat ya, yang dibutuhkan berikutnya itu bukan lagi intensitas ya, tapi kestabilan. Jadi seseorang yang bisa diajak bicara saat konflik itu jauh lebih penting ya, termasuk juga seseorang yang bisa mengendalikan emosi, bahkan dia bisa hadir tanpa memainkan perasaan. Nah, banyak bad boy itu gagal di sini karena mereka menarik itu untuk dikejar, tapi melelahkan untuk dipertahankan. Baik, lalu good boy yang paling menarik adalah yang tidak kehilangan dirinya. Jadi begini, jadi solusi stoik itu bukan berubah jadi toksik ya, bukan pura-pura dingin gitu ya, kemudian bukan bermain perasaan, tapi berhenti hidup dari rasa lapar diterima ya. Berhentilah untuk hidup dari rasa lapar untuk diterima. Karena apa? Karena manusia yang punya arah hidup ya, yang punya ketenangan, yang tidak haus validasi dan tidak panik kehilangan, itu secara alami akan terasa lebih kuat. Dan ini menarik sekali. Stoikisme itu percaya bahwa daya tarik terbesar manusia itu bukan berasal dari usaha yang membuat orang itu kemudian tertarik ya, tapi dari kemampuan untuk tetap utuh bahkan tanpa pengakuan siapapun.
Nah, yang paling mematikan dari good boy itu adalah saat kebaikannya ternyata hanya strategi untuk dicintai. Ini pahit sekali, nak ya. Karena kadang seseorang itu terlihat sangat baik, ya, bukan karena tulus juga, tapi karena dia itu takut ditolak. Jadi akhirnya ya semua kebaikannya terasa seperti transaksi emosional gitu kan. Jadi akan ada kalimat seperti ini, misalnya, aku sudah baik banget sama kamu gitu ya, dan diam-diam dia berharap jadi tolong cintai aku. Nah, manusia itu bisa merasakan energi seperti itu, dan itu benar-benar sering terasa banget beratnya gitu, pokoknya berat banget yang seperti itu. Nah, anakku, mungkin ya yang namanya bad boy itu tidak selalu lebih menarik sih kalau menurut bapak ya. Mungkin manusia saja yang terlalu lama salah memahami rasa tertariknya. Karena kita hidup tuh di zaman yang membuat kecemasan tuh terasa seperti cinta, drama itu terasa seperti gairah, dan ketidakpastian itu terasa lebih hidup daripada kedamaian. Padahal semakin kamu dewasa ya, akhirnya kamu mikir dan juga kamu sadar bahwa yang paling nyaman untuk dikagumi itu belum tentu paling aman untuk dijadikan tempat pulang. Dan stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Jangan kehilangan dirimu hanya untuk terlihat menarik. Ya, karena manusia yang benar-benar kuat itu bukan yang pandai memainkan emosi orang lain, tapi yang tidak diperbudak oleh validasi, tidak panik saat ditolak, dan tetap memiliki dirinya sendiri bahkan saat sedang jatuh cinta. Ya, daya tarik terbesar itu bukan kenakalan, tapi ketenangan seseorang yang tidak hidup dari rasa takut kehilangan. Nah, terima kasih nak. Bapak mendoakan mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, dan bagi yang belum berjodoh, mudah-mudahan kelak akan mendapatkan jodoh yang mampu menciptakan ketenangan bagi hidupmu. Begitu ya. Dan bagi yang sudah berjodoh, mudah-mudahan kebaikan akan selalu ada pada keluarga kalian.